Saya pikir itu wajar sekali. Ya, memang itu harapan kita semua. Saya pikir kan bukan hanya Pak Anies sebagai capres. Ya, semua kita, semua komponen, semua pemilik negeri ini sebenarnya mempunyai harapan yang sama. Masa kita mentoleransi ya, kehidupan mafia yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, kan tidak ada. Siapapun nggak ada yang mau itu. Jadi tanggapan saya ya hal yang wajar saja. Betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Karena itu ujian, tantangan yang dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami, dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan tadi dijelaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana, dan kita kirimkan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Justru karena besarnya tantangan ini, kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Bahwa keadilan itulah yang nanti bisa menjaga persatuan di negeri ini. Dan itu hasil obrolan kita dengan Bang Surya Paloh. Penuhnya ya, dia akan bergerak terus barangkali kita lihat. Mudah-mudahan saja Bung Anies akan semakin mendapatkan empati, tempat di hati masyarakat, ya otomatis itu akan sejalan dengan sana. Ya kan? Semakin banyak yang barangkali berempati pada calon presiden yang didukung oleh Nasdem, suka tidak suka, sebenarnya wajar saja kalau dia mendapatkan ekor jas tadi. Ya kan? Tapi kalau sebaliknya, semakin banyak yang tidak berempati, ya Nasdem juga harus siap-siap untuk menerima ya kan konsekuensi itu. Tapi insya Allah, kenapa barangkali kita masih optimisme besar ini? Tidak hanya kita tergantung pada masalah faktor seorang capresnya sendiri, tapi kerja-kerja partai ini
di luar daripada pencapresan itu tidak kalah pentingnya. Dan kita lakukan itu bersama. Setianya Surya Paloh pada Anies Baswedan, dibunuh pun tetap tidak akan berubah dukungan. Dikutip dari Suara Sumatera, belum lama ini politikus Partai Demokrat Denny Indrayana mengaku mendapat informasi jika ada seorang menteri yang tengah ditarget, bahkan akan menjadi tersangka korupsi. Hal ini karena menteri tersebut berada di barisan oposisi pemerintah. Pagi tadi saya kembali mendapatkan informasi penting, kali ini soal dugaan kasus korupsi yang sedang berjalan di KPK. Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi, seorang menteri dengan inisial SL. Denny menilai manuver politik ini justru akan semakin meneguhkan Partai Nasdem di dalam koalisi. Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, abang ini jangankan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan, kata Denny. Dia menilai saat ini hukum memang benar-benar direndahkan menjadi alat mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan saja. Denny mensinyalir kalau langkah ini murni politis, tujuannya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan dan mengganggu koalisi perubahan. Tujuannya jelas mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan, kata Denny. Belum lama ini politikus Partai Demokrat Denny Indrayana mengaku mendapat informasi jika ada seorang menteri yang tengah ditarget, bahkan akan menjadi tersangka korupsi. Hal ini karena menteri tersebut berada di barisan oposisi pemerintah. Pagi tadi saya kembali mendapatkan informasi penting, kali ini soal dugaan kasus korupsi yang sedang berjalan di KPK. Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi, seorang menteri dengan inisial SL. Denny menilai manuver politik ini justru akan semakin meneguhkan Partai Nasdem di dalam koalisi. Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, abang ini jangankan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan, kata Denny. Dia menilai saat ini hukum memang benar-benar direndahkan menjadi alat mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan saja. Denny mensinyalir kalau langkah ini murni politis, tujuannya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan dan mengganggu koalisi perubahan. Tujuannya jelas mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan, kata Denny.